Di Australia itu Pater John dan Pater Ose di mana ini? Ah, nanti dari Joseph tambah sedikit. Ya. Kita punya rumah di provinsi Australia, SPD Australia itu negara Australia semua, Ya. negara New Zealand, Ya. Selandia Baru, Myanmar dengan Thailand. Thailand. Itu kita pun Itu diremisi 4 negara. 4 negara, 1 provinsi SPD. Provinsi SPD SPD, Australia. Oke. Ya. Ya. Kemudian rumah induk kita tuh di Sydney, Ya. rumah provinsialnya di Sydney, dan tempat formasi itu di Melbourne. Melbourne dan Sydney. Melbourne dan jaraknya? Sydney jaraknya berapa? Jarak tempuh dengan bis Dengan bis 11 jam. 11-12 jam. Kalau Mau pesawat 2 jam. Oh. Pesawat. Maumere Oh, bisa Maumere Labuan. Maumere Labuan lah. Maumere Labuan ya. Ya. Tapi kalau pesawat Ya. ya Maumere Labuan 45. Sebenarnya 11 jam kalau kita di sini, jangan hitung di sini karena jalannya lurus Tapi semua kan. kita kan punya Kajuala, Ya, itu yang berbeda. punya di Labuan Bajo itu Melo, di Manggarai itu Panglembor, kan itu Itu ya kita Naik di sana gunung, lurus terus. turun. Ya. Di sana pada umumnya rata. Lurus rata saja. rata. Jadi kalau 11 jam itu memang jaraknya jauh sekali, lebih dari ribuan kilo lagi. Oke. Sorry, yang itu dulu. Ya, rumah kita tuh di Melbourne. Sorry, yang jalan rata itu ini terkait politik pembangunan. Ya. Jalan rata itu dibuat rata sekalipun medannya berbukit-bukit atau memang dataran? Memang Ya. daratannya rata. Daratannya di sana tuh pada umumnya Dataran. rata. Pada umumnya rata Jarang semua. kita lihat bukit-bukit. Mereka bilang hills di sana tuh, mereka nama hills itu bukit. Sebenarnya tidak ada bukit kita di sini. Kita macam di sini BBK ini sudah hills untuk mereka, agak tinggi sedikit gitu. Oke. Ya. Itu sudah bukit itu. Sudah bukit. untuk mereka. Terus ada yang bilang, oh kita lihat bukit ini, kita dalam kita benang, wih pasti tinggi sekali ini. Padahal Karena macam BBK ini sudah hills. kalau gundukan. Kalau dalam kitab suci kan dibilang gunung, padahal bukit. Iya. Iya, benar. Oke. Ya, Sydney dan Melbourne. Melbourne. Itu rumah kita yang rumah formasinya di Melbourne. Melbourne. Oke. Mungkin Joseph tambah lagi. Di situ ketika tiba sudah ada siapa-siapa saja. Oke. Di komunitas student di Melbourne itu mereka punya tujuan utama itu memperkenalkan komunitas internasional. Dari saat kami tiba di sana, kami dua ini orang baru. Oke. Sudah ada teman-teman yang lain dari negara lain, dari Vietnam, dari Madagaskar, dari Ghana, dari Ekuador, dari Meksiko, Laos, sekitar itu. Yang juga Laos. mahasiswa. Mereka juga mahasiswa di sana. Tidak ada orang Indonesia. Waktu itu ada satu Formator ya. formator. Oh, Formatornya Oke. orang Indonesia dari Manggarai. Oke. Jadi kami betul-betul orang baru di sana. Itu pater siapanya dari Itu mana? Pater Boni, Pater Bu Boni, Henry. Bu Henry. Jadi komunitasnya seperti itu. Nah, komunitas seperti itu di dalam itu tidak hanya orang Indonesia saja atau orang Afrika saja. Jadi betul-betul mereka mau memperkenalkan ke orang di sekitar situ bahwa kami ini tinggal di satu komunitas yang disebut komunitas internasional. Dan tunjukkan bahwa kita bisa hidup Berbagai bersama negara. walaupun kita datang dari negara yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Dan itu misi dari rumah formasi itu. Oke. Iya. Jumlah berapa orang? Waktu kami tiba di sana 15. 15 November eh, 2016. 16 ya. November 2016. Oke. Ditabiskan 2 tahun kemudian 2 orang. Oh iya. Kami sisa kami 13. Kelas. Ya. Oh iya. Kami 3 ditabiskan tahun lalu barusan November. Jadi mereka tinggal 10 orang di sana. Oke. Kan Lalu, belum ada siswa yang baru masuk karena Covid. kuliahnya di tempat itu juga atau keluar dari biara lagi? Jadi dia punya kuliah itu pusatnya itu University of Divinity. Ya. Jadi itu dia mencakup ada 11 kampus, termasuk kampus yang kami sekolah itu, tempat kami belajar. Dan kampus itu dekat saja dengan komunitas kita. Kan 5 menit. Oh, ini. Jalan 5 menit Jalan saja, kaki. jalan kaki. Oh iya. Jadi sekitar 500-600 meter dari komunitas kita. Jadi semua kami kuliahnya di situ. Kuliahnya di Kuliah teologi filsafat. di Teologi tempat dan itu- ministry kakak. Ya, di tempat itu iya. ada 2 saja. Satu teologi, satunya itu ministry. ministry. Terus? Kalau yang filsafat itu di kampus lain lagi. Jadi kita kalau mau ambil filsafat kita harus ke tempat yang itu. Jadi ini kamu ambil S2 ini? Levelnya? Kami bukan ambil S2 kakak. Kami ambil double degree. Apa? Karena double degree artinya 2 bachelor. Kok di combine.
Oh iya, digabungkan. Ya. Oh, ini bisa lupa bahasa Indonesia. Ya karena tidak biasa keadaan-keadaan tertentu di kita kan. Ya kalau di Labuan Bajo itu combine dulu, tapi sekarang mereka pisah. SMA Santo Ignatius Loyola. Mereka bisa. Kita awam dengan seminari sekolah Iya. sekolah satu Sama sekolah. satu sekolah, Ya, ya. sekarang mereka pisah seminari tersendiri, SMA Oh, iya. tersendiri. Begitu, ya. Jadi dulu masa kami itu Combine. Jadi kurang lebih tapi ini combine apa? Bachelor of Theology. S1 teologi dengan S1 ministry. Jadi Program kami studinya fakultasnya atau apa? itu macam leader S1 filsafat gitu lah. Ya. Kami di sana S1 teologi dan S1 ministry. Oke. Disatukan, dan kalau kami tamat ada 2 bachelor yang kami dapat. Oh iya. Ya. 2 apa ya? S1 lah. Tapi selevel S1. Ya, Ya, Di levelnya sini. S1. karena kami punya program tuh sebenarnya mau ke sana tuh S2. Tapi mungkin salah miskomunikasi antara provinsi di sini dengan provinsi di sana. Jadi mereka sudah apa Di aplikasi CEO itu, CEO di tuh visa sudah, mereka sudah tulis di sana memang Untuk S1. kuliah S1. jadi Oh, kita tidak tidak bisa bisa rubah. ubah sampai di sana. Tidak bisa rubah lagi. Oke, Kalau oke. sekali kita masuk ke dalam tidak bisa Jadi ubah kamu lagi. punya ijazah S1 ada 3. Ada Oh, ya, 3. ya. Itu paling banyak sih S1. Digabungkan S3. Ala Oh, kayak. iya, ya. Ya. Dan semuanya kurang lebih teologi. Kurang lebih Ministry agak beda sedikit. Ministry itu ada satu program tuh namanya Lebih praktis dia. Ya, lebih praktis. dia lebih praktis. Ministry itu kurang lebih bahasa Indonesianya apa ya? Pelayanannya. Ya, itu Pastoral. 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 Pastoral lah, Ya lebih praktis. lebih praktis. Tapi ada juga teologi pastoral ya. Ya, ada teologi pastoral, kemudian teologi klinis. Teori. Ya, Oh, ada teologi klinis. ya, ada klinis kan ambil trauma begitu. Oke. Gitu kan. Ya. Kemudian ada yang contoh mau ministry itu pelajaran wajib tuh namanya CPE. Clinical Pastoral Education. Itu kita selama 3 bulan full itu. Kita pergi ke rumah sakit. Semua mahasiswa itu pergi ke rumah sakit untuk kunjungi orang sakit. Oke. Kunjungi orang sakit itu 3 bulan full. Itu 2 unit kita dapat, itu dapat poinnya, kredit. Kalau tanpa itu tidak bisa dapat S1 ministry. Oke. Ya. Saya kira itu di Indonesia makanya ada pastoral care ya. Ya, itu namanya pastoral care. Untuk rumah sakit Rumah sakit. swasta Ya. umumnya yang kita. Dan bahkan di sana itu sebuah kewajiban untuk kami untuk ambil itu. Oke. Ya. Dan itu studi kurang lebih 4 tahun. 3 kami 2. Kami 3 tahun. 3 tahun. Ada Karena wisudanya. kenapa ada 3 tahun? Karena beberapa unit itu mereka terima dari Ledlero. Beberapa teologi dasar yang kita dapat di Ledlero itu Oh, ada. diakui di Diakui di sana di Australia. Mestinya berapa tahun? 4. Seharusnya 4. Seharusnya 4 tahun. Seperti di sini. Kamu 3 Kami 3 3 tahun karena beberapa mata kuliah Dia itu kamu sudah ambil di Ledlero. Ya. dan kamu bawa memang Iya, kami bawa ke sana? ijazah. Nanti mereka ambil apa yang contoh kanon law itu, hukum gereja lah. Hukum gereja 1, kami ambil di sana hanya hukum gereja 2. Gitu. Kita sudah dapat hukum gereja 1 di sini. Di sana ambil hanya hukum gereja 2. Itu salah satu. Itu Apalagi? salah satu. Contoh kitab suci, pengantar kitab suci begitu. Kita sudah dapat. Kita sudah dapat. Di sana ambil langsung contoh Yeremia tuh. Kita Nabi Yeremia. Sudah Jadi ambil eksegesinya. yang Eksegesinya. pengantar itu sudah. Yang pengantar kitab contoh suci, pengantar teologi pengantar begitu. teologi sudah. Kita langsung ambil yang teologi moral begitulah, ambil di sana. Oke. Untuk pengantarnya sudah ada. Nah, Tapi di Lelero juga ada Yeremia aja. Ya, ya. Tapi saya kira di tingkat 5 atau tingkat 6. Ya, itu yang ambil S2. Kami di sana contoh kami 2 ambil terakhir mata kuliah terakhir tuh kita Nabi Yeremia. Oke, ya. apalagi? Contoh seperti itu Contoh pastoral dasar begitu. Kan di sana kan sudah ada kita pastoral dasar. Kami ambil di sana itu langsung yang praktikalnya. Oh, Contoh homiletik itu sudah dapat di sini. Di sana tuh kami hanya homiletik ambil lagi karena dengan konteks Inggrisnya. konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Bagaimana kita beri homili di konteks Inggris bagaimana? Di konteks berbeda. Jadi kami harus ambil itu. Juga misalnya canon law, kita sudah ambil 1 di sini. Hukum gereja. Iya. Sorry, hukum gereja. Kan ada 1 2. Di sini di Ledlero kan sudah selesaikan. Tapi sampai sana mereka bilang, "Oke, yang satunya kamu sudah selesaikan, Ambil. 2 juga sudah.
Tapi baiknya kamu ambil lagi, Dalam bahasa konteksnya beda. Kamu coba bawa relatio ke sana. Ya, Bawa, iya harus bawa. kan bawa kan. Jadi mereka lihat Bawa semua ijazah. itu, nanti mereka cek, oh ya kami beri kredit kamu ini, pelajaran ini. Tapi ada bagian yang ini kamu harus, walaupun kamu sudah selesaikan di sana. Misalnya itu tadi, hukum tadi. Itu kan Hukum gereja. konteksnya beda di sana, total. Beda ini. Dengan Jadi konteks kamu budaya harus yang berbeda. ambil ini dalam konteks yang di sini. Itu sekolah milik siapa? Sekolah itu saya pikir itu tuh kumpul Ekumene dari beberapa, ya ekumene itu sekolah itu. Jadi kumpul dari beberapa gereja, juga beberapa biara. Mereka itu jadi fundator tempat untuk kuliah itu. Oh Iya. Bukan Katolik saja. Bukan Katolik saja. Ada pendeta juga, ada awam. Ada awam, Gereja- ada gereja pendeta. Anglikan juga ada di situ. Bahkan yang Dean of Study itu, maksud apa? Apa itu Dean of Study? Dean of Study itu orang Anglikan, pastor. Iya. Oke. Suasana akademik. Gimana itu? Suasana akademik. Dulu. Sambil membayang-bayangkan Lederero. Saya pikir sangat berbeda. Kita di ruangan dengan jumlah pelajar yang sedikit. Oke. Paling besar kelas itu 15, kalau lebih lagi itu 20. Jadi kita bisa rasakan itu dia punya atmosfer di dalam ruangan kelas itu beda dengan Lederero ketika kita dulu dalam satu ruangan besar 100 orang. dengan jumlah 120, 125. Jadi itu untuk saya itu kurang efektif. Iya. Jadi saya bisa tidur saja di belakang. Apalagi ratusan tingkat orang. satu itu Iya. ya. Jadi saat kita ada dalam jumlah yang sedikit Tidak dengan ada ruangan ruang. yang kecil, jadi betul-betul tidak ada ruang untuk kau Tidak ada duduk ruang untuk mafia. santai, tidak ada. Itu saya pikir itu kata yang tepat. Itu yang pertama. Jadi semua orang berusaha untuk aktif. Jadi dosennya juga itu sangat membantu. Jadi mereka dorong kita sedemikian rupa supaya kita ambil bagian dalam pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya sistem saya pikir ya beda. Sistemnya beda. Yang sederhana seperti ini. Kita kuliah 12 minggu. Kita kuliah 12 minggu. Lalu selama 12 minggu itu jadi mereka sudah taruh sejak minggu pertama kita topiknya apa, lalu ada bahan bacaan pendukung. Bahan Dari semua kuliahnya kita harus baca betul-betul baca semua itu. Jadi saat masuk dalam kelas kita tidak kosong betul-betul. Oke. Jadi ada sesuatu yang kita bawa ke dalam, lalu kita diskusi. Itu. Jadi sistemnya seperti itu. 12 minggu semuanya sudah ada. Jadi tinggal saya mau baca atau tidak. Oh, yes. Saya mau baca atau tidak. Jadi itu sudah sangat tertata rapi. Tidak baca ya, Ya, nanti tidak tidak baca, nyambung di tidak nyambung. dalam. Ya, terus kemudian yang pelajar di sana, saya pikir kita datang dari latar belakang yang berbeda, itu keuntungan. Ya. Dan saat kita berbicara tentang satu hal, jadi kita Dengan tidak lihat hanya perspektif dari yang berbeda. perspektif Asia saja tidak. Iya. Jadi kemudian datang teman dari yang Afrika, Oh iya, oke. kemudian datang dari yang Eropa Lintas punya. negara. Jadi itu betul-betul ya Buka kita punya wawasan, Pak. buka kita pembawasan bahwa yang ini mungkin tidak berlaku di Indonesia atau sangat tidak diterima, Iya. tapi untuk negara lain dari Orang terima. benua yang lain itu orang menerimanya dengan sangat oke. terbuka itu. Jadi saya pikir itu dari saya itu beberapa hal. Saya kira kita langsung pada kuliah tadi. Sementara kita berbicara tadi tentang mendarat ya. Mendaratnya bahasa Inggris. Oh iya. Oh, ada bahasa yang lain lah, bukan kesasar katakan gitu. Oh, iya. Pergi dengan kesasar Inggris, lalu di sana untuk kuliah, tentu bahasa pasar, bahasa di Akademis. bandara beda dengan bahasa akademik. Ya. Ya, Belajar bahasa Inggris kurang lebih berapa lama? Ya kami dua Sebelum datang dari dia sini studi? sebelum studi 5 bulan. Oh, 5 bulan. Dari November Dari November sampai Juli. 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 mulai kuliah? Mulai kami Agustus. Agustus. Awal Agustus. Oh iya. Ya, karena 2017. bahasa Inggris sebenarnya kalau kita belajar di sana tidak terlalu sulit. Di kelas itu penting, tapi sebenarnya di rumah itu yang lebih penting. Yang conversation dengan teman-teman, percakapan dengan Di teman-teman. tempat kursus yang khusus ya? Di tempat kursus kami ada satu tempat kursus untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian itu selama 5 bulan full. Ada 2 program. Yang pertama kami itu advance, macam kita sudah bisa bahasa Inggris lah. Tapi setelah advance itu kita ke AERP, maksudnya untuk persiapan kuliah. Itu akademik sudah macam untuk English. Kalau bahasa Inggrisnya academic untuk purpose. persiapan ya. English for academic purpose, bahasa Inggrisnya untuk Tujuan kuliah, akademik, untuk untuk kuliah. kuliah. Mana mereka melatih Itu berapa bulan? Itu 2 bulan begitu ya. Ya. 2 bulan bulan terakhir itu yang
sesudah itu memulai dengan setelah itu dengan kuliah. ada kesulitan awal-awal saat kuliah. Pasti. Itu pasti, maksudnya dosen itu native tuh. Mereka bahasa Inggris tuh omong tidak ada titik. Jadi kita agak sulit mau ikut. Awal-awal itu berat. Tapi ada teman-teman di komunitas macam bunyi burung gitu ya. Pokoknya lewat saja. lewat saja, kita tertawa saja. Tapi ada teman-teman di komunitas yang latar belakang bahasa Inggrisnya bagus untuk orang Ghana. Dari Ghana, ya. Mereka bisa koreksi kita, pas omong begini, mereka bilang, jangan gunakan itu kata. Oh iya, Ya. oke. Kalau kata yang ini sudah gunakan, jangan tambah lagi yang satu lagi. Oke. Itu mereka Dan itu koreksi dalam pergaulan. dalam ya? pergaulan. Ya, itu yang lebih terasa saya belajar banyak dari itu. Di kelas penting juga bagaimana menulis esai apa semua. Tapi mungkin dalam pergaulan itu yang paling penting. Jadi kurang lebih selama berapa bulan yang masih kurang lebih macam bunyi-bunyi saja. Oh itu hampir Satu semester begitulah, Kakak. Semester awal itu. Tapi bisa ikuti ujian, bisa kurang lebih kembali evaluasi di rumah untuk Ya, belajar bisa. paham Bisa, materi. ya. Karena itu Setiap hari. Jadi setelah kita selesai kuliah, jadi hampir semua yang kita bicarakan di dalam itu ada dosen yang kemudian mereka rangkum lagi, mereka kirimkan lagi, masukkan lagi di minggu pertama itu. Kita Jadi baca kita ulang harus lagi. buka lagi, kita cek lagi, kemudian ada summary di sana itu, ringkasan di sana itu, kita cek lagi di situ. Lalu kalau ada teman di dalam kelas yang datang dari satu komunitas, itu kita beruntung. Karena mereka seduluan kan. Dan kita bisa tanya, oh tadi yang dibicarakan itu seperti apa? Saya tidak mengerti. Dan itu Bisa akhirnya diskusi mereka jelaskan, lagi. diskusi lagi. Dan itu sangat membantu. Semester pertama itu. Betul-betul itu percobaan pertama tuh. Dan sejak injak Australia itu bahasa Indonesia tidak dipakai lagi. Kami dua nih. Kamu tetap komunikasi sedikit. Kami dua bahasa Indonesia. ada komitmen, Kakak. Oke. Kami komitmen tahun pertama itu tidak keluar. Yang pertama tidak keluar dengan Pater Boni itu. Tidak ketemu orang Indonesia yang pertama. Oke. Kami komitmen hanya fokus bahasa saja. Kemudian kami dua ada komunitas, walaupun kami dua sendiri om bahasa Inggris. Ya. Mungkin itu yang kita komitmen pribadi. Jadi kami dua omong begini biar jatuh bangun, om bahasa Inggris saja selama 1 tahun. Setelah itu kan kita sudah bisa ngomong hal-hal pribadi di bahasa Indonesia setelah bahasa Inggris sudah. Ada satu anak di kampung saya, Hmm. orang tuanya itu pernah kuliah tapi putus, lalu mereka menikah. Lalu mereka ajar anak itu dengan bahasa Indonesia. Tapi ketika umur 2 tahun sudah bersosialisasi dengan teman-teman, Hilang dia bergaul, dia dengar bunyi lain, bahasa daerah. Jadinya dia mau rekam Indonesia yang di rumah atau Manggarai yang di pergaulannya. di luar rumah, bahasa interaksi, sosialisasi. Jadinya bagaimana? Orang yang seumur dengan dia lebih lancar berbicaranya daripada dia. Mau bahasa Indonesia juga tidak, mau bahasa Manggarai juga tidak. Semuanya kaku untuk dia. Jadinya macam bingung-bingung. Akibatnya sekolahnya terlambat. Jadi bukan hanya soal dia lupa bahasa Indonesia atau lupa bahasa Manggarai, tapi dia mau omong apa, itu juga dia tidak tahu. Nah, Itu apa pengalaman awal-awal begitu, Kakak? bisa kerusakan mental. Ya, artinya kurang lebih kan kalau kita pada usia-usia sekarang dewasa kita belajar misalnya bahasa Inggris di Lelero, keluar dari ruangan bahasa Indonesia lagi, Ya. memang membekas ya, tapi membekas yang tipis. Kalau membekas yang tebal, Susah, ya. ya Harus itu. setiap hari. Jadi gunakan itu. masuk Australia semuanya komitmen. Ya. Ya, 1 tahun pertama, Kakak. tahun pertama itu komitmen yang Komitmen Fokus. kami berdua saja. Saya bilang kita dua dimanapun bahasa Inggris. Ketemu dimanapun. Dan kurangi bergaul kan orang Indonesia banyak kan. Kami kurang keluar untuk ketemu orang Indonesia yang cenderung untuk ngomong bahasa Indonesia. Kami Selain kesulitan bahasa, apa lagi yang saat proses belajar? saya pikir masuk di sistem itu. Kan di sana kan Oke. juga kita pakai sistem online semua. Jadi semua harus masuk ke web, mereka punya. tugas-tugas juga harus ke sana. Oh iya. Dan semuanya itu masuk ke sana. Dari awal-awal itu kita kesulitan karena kita di sini kan sistemnya manual semua. Manual, kirim Kita pakai ketik, email, mereka tidak. Atau kita mungkin kita kirim ke email, itu yang paling kita rasa sudah wow sekali itu. Tapi yang di sana itu sudah total beda itu. Dan kita harus tanya ke sana, oh ini kita buat bagaimana ini? Untuk masuk ke dalam itu saja kita harus tanya, oh ini bagaimana ini? Ini bagaimana? Jadi ya mungkin orang terganggu juga dengan kita ya saat awal-awal. Tapi mungkin kita di dalam komunitas jadi aman. Kita belajar. Dan kita harus tanya ini harus bagaimana?
ini sistemnya seperti apa, lalu ini kita kasih masuk, ini kita harus kirimkan kemana, jadi itu banyak sekali hal yang baru. Itu saya pikir itu juga selain bahasa, sistem itu yang betul-betul untuk kami dua itu baru. Itu baru. Kuliah bertemu tatap muka? Kuliah bertemu seperti biasa, tapi misalnya semua bahan itu kita harus aksesnya online semua kakak. Kemudian Kita tugas-tugas print kita sendiri. tugas-tugas kita semua juga kirimnya itu online. Misalnya tadi saya bilang ada minggu-minggu tadi. Jadi Itu online misalnya, semua tuh di dalam semua. Misalnya tugasnya itu harus diselesaikan dalam waktu 4 minggu. Iya. Lalu dalam minggu keempat itu sudah ada linknya di sini itu. Supaya kirim Kita tugas. klik, jadi kita harus masukkan semua tugas di sana. Jadi kita harus masuk dengan nomor ini ID student punya. Tidak lagi harus Iya. print. Tidak ada. Tidak harus lagi. Harus hati-hati betul kita kasih masuk nomornya, kemudian kita punya nomor kuliah itu. Kalau salah satu nomor sedikit berarti selesai. Nanti Itu tidak terbaca masuk sistemnya. dalam sistem. Sistem tidak Jadi terbaca. hilang. Jadi betul-betul sistemnya sudah baru, kita ekstra hati-hati. Kalau tidak kita tidak dapat hasil. Jadi itu saya pikir dua hal bahasa. Dan dan itu menarik itu di sistem itu. Tuition namanya bahasa Inggris. Tidak apa bahasa Indonesia. Tapi tuition itu nama bahasa Inggrisnya. Itu sistem tuh nanti baca juga kita punya apa Tuition itu dari twice kan? Hah? Tuition. Tuition. Ya. Tuition. Tapi dia Tu- punya apa tu- plug apa Apa spellingnya apa itu? T Tui T tuition. Oh, tuition. Tuition. Oh ya, Ya. oke. Nah, kemudian dia saya senang itu apa plagiarisme. Plagiat. Plagiat ya. Oke. Itu bisa terbaca di sistem itu. Jadi berapa persen kita code itu ada di sana. Oke. Ya kita punya apa tuh? Kalau seandainya code terlalu banyak tuh kayak merah nanti. Itu merah berarti kita harus edit dan buat kita punya kata-kata sendiri. Jadi dia sensor Jadi isi- Dia langsung sensor ya. semua isi. Sensor itu misalnya kakak ambil satunya tulisan. Kakak ini ambil dari sana kutipan langsung. Tapi tidak Dia- kredit saya. nanti dia refer juga Jadi dia itu. masuk ke dalam langsung merah. Yosef Misalnya punya. 20%. Langsung tulis di bawah tuh ambil dari buku Yosef apa. punya siapa punya. Tulisannya Halaman siapa, berapa? Halamannya berapa. Jadi Dari jelas jelas sekali. Saya bayangkan sistem itu pakai di Indonesia. Ah itu pasti Iya. temukan banyak. Sorry, mungkin saya omong terlalu luas. Oh iya, Indonesia. little. Katakan Flores lah Hmm. untuk sekolah tinggi Iya. kita yang boleh jadi Tingkat yang itu yang merah semua. itu tuh kakak kalau mereka pun standar di sana tuh tidak boleh lebih dari 25%. 25%. Dia punya Ya. apa plagiatnya. Kita quote orang punya lah. Oke. Kalau di bawah itu dia akan hijau, tapi kalau lebih 40, 45 gitu, dia Itu merah. merah. Dan itu kita harus ubah. Kan dosen tidak akan terima itu karena kita hanya copy orang lain punya. Dan itu terbaca di dalam sistemnya. Jadi bukan dosen yang memeriksa itu, Itu plagiarisme pertama, itu. Pertama itu di Sistem sistem. itu. Dari periksa, kemudian dosen lihat kalau merah semua saya tidak akan. Lebih baik kau ganti, perbaiki, lalu kirim ulang. Ya. Karena mereka punya standar ya. Jadi kalau lebih dari berapa persen, saya pikir ini kamu harus kerjakan ulang. Ada dia punya due date-nya. Contoh in hari kakak punya mata kuliah tuh, due date-nya hari harus kumpulin hari harus kirim. Dari besoknya itu sistem sudah tutup. Tolak. Jadi kita tidak bisa kirim besok lagi. Apalagi kita pakai kata-kata bijak tanpa tulis sumbernya. Ay, Kita merah lagi. merah telak langsung. Lebih Dan dari kita tahu 20. memang kakak. Nanti kita buka lagi klik lagi, yang merahnya di mana, yang persamaannya di mana di sistem. Itu yang mungkin itu baik sekali sistem itu sehingga kita benar-benar knowledge orang punya pekerjaan perusahaan. Tapi artinya apa ya? Sumber-sumber atau buku-buku referensi apakah sudah ada dalam sistem itu? Ya. Itu maksudnya? Semua sudah ada dalam sistem itu. Buku-bukunya mereka semua apa? Perpustakaan internasional sudah ada dalam itu. Dalam sistem Online. itu. Online. Online. Oh begitu. Ya. Semua sudah terhubung. Terhubung semua. Sudah masuk semua dalam. Semua dalam sistem itu. Jadi buku apa saja langsung terbaca di dalam sistem. Kita ambil di mana? Kecuali buku bahasa Indonesia. Kalau kalian mungkin baca buku bahasa Indonesia. Banyak semua buku yang ada di sana, Iya, yang di iya. perpustakaan atau yang dari kita akses yang online itu sudah pasti. Kalau kita kasih kredit di bawah, ada footnote di bawah, itu pasti akan muncul. Muncul semua. Langsung sampai halaman berapa itu langsung ada di situ. Menarik. Itu yang mungkin itu yang kita bawa pulang dari sana. Ya, sistem itu. Ya, pelajaran apa semua serasa tidak leader itu tidak kalah macam begitulah. Jadi plagiat bukan hanya Tuhan yang tahu, Oh, Macam itu karena tapi sistem jaga kita ini. ya Sistem itu juga. sistem jaga ya.
Itu yang saya rasa itu yang kita bawa pulang juga itu. Oke. Masuk sistem itu kan. Oke.